Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Bertahan buat apa? Belum ada hatinya, masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Teman, hari ini kita sepakat ya buat bahas korupsi karena menurut aku korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Itu juga bisa berupa uang, barang, atau fasilitas. Korupsi itu tidak terlihat sepele karena itu bisa merusak fondasi bangsa. Tulani di lingkungan kerja saya, segala bentuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang sudah sangat jelas dilarang. Di Indonesia, landasan hukumnya juga sangat kuat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta diperkuat oleh Undang-Undang 30 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Jadi dari sisi hukum sudah sangat lengkap. Bukan hanya itu, ada juga aturan pelengkap seperti peraturan pemerintahan tentang gratifikasi, sistem LHKPN untuk melaporkan kekayaan pejabat dan mekanisme whiteblowing. Landasan hukum ini dibuat untuk mendukung tujuan besar yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas serta memastikan anggaran negara benar-benar tersampaikan ke masyarakat. Iya, di dunia usaha kita juga terdampak. Korupsi membuat biaya operasional perusahaan meningkat karena adanya pungutan tidak tinggi. Nah, padahal tujuan mencegah korupsi itu jelas untuk menciptakan iklim usaha yang adil, ini sehat dan kompetitif. Nah, kalau semua berjalan transparan, pelaku usaha seperti saya bisa mengembangkan usaha tanpa harus membayar jalan pintas. Nah, saya sebagai masyarakat biasa juga merasa melihat korupsi itu sangat merugikan bagi saya. Karena misalnya ya, kalau fasilitas kesehatan itu dikorupsi, fasilitas pendidikan itu dikorupsi, nah rumah sakit itu kurang fasilitasnya. Jadi orang-orang sakit harus pergi ke kota. Terus juga kalau di pendidikan kan sekolah itu kayak nanti bangkunya rusak, mejanya rusak, jadi tidak diganti dan nanti anak-anak terjatuh. Benar. Begitu. Nah, warga mendapatkan layanan publik yang lebih berkualitas, pembangunan lebih merata, dan kesejahteraan meningkat kalau korupsi ini tuh dibantas. Iya, Betul. Itu betul banget karena korupsi itu sering dianggap jauh dari kehidupan kita, padahal itu sangat dekat. Contohnya, ketika ada pembangunan jalan tetapi memakai material yang murah karena anggarannya di korupsi, jadi masyarakat rugi dan juga jalan jadi cepat rusak. Betul, di kantor saya kami selalu diingatkan soal integritas, tapi pengawasan masyarakat itu penting karena sekalipun ada sistem yang baik, jika ada celah dan tidak ada pengawasan, potensi korupsi tetap ada. Makanya penting adanya partisipasi publik. Masyarakat perlu memantau proyek-proyek desa, anggaran RT RW, penggunaan dana BOS di sekolah, hingga penggunaan dana bansos. Transparansi anggaran itu hak masyarakat, bukan hal yang tabu. Pelaku usaha juga perlu disiplin, menolak memberi suap pada pejabat untuk mempercepat izin misalnya. Karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh polisi pemerintahan, tetapi juga bisa terjadi karena dorongan dari pihak swasta. Iya. Nah, betul. Kita harus berani berkata tidak. Saya tidak mau suap atau pungli. Kalau kita bersama-sama untuk menolak terjadinya korupsi semakin kecil, teman-teman.
Sebagai generasi muda, saya akan mengajak teman-teman saya untuk membudidaya kejujuran. Kita bisa mulai dari hal kecil, contohnya seperti tidak mencontek, tidak memasukkan tanda tangan, serta mematuhi aturan kampus. Masyarakat umum, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan yang besar. Laporkan jika melihat penyimpangan ke dalam kanal resmi seperti lapor.go.id, KPK Whistleblower System, atau Inspektorat Daerah. Jangan takut karena identitas pelapor dilindungi. Seperti saya harus mengutamakan transpirasi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Saya mengajak semua aparatur negara untuk saling menjaga integritas, tekun menekankan LHKPN dan tidak tergoda sekecil apapun gratifikasi. Dari sisi dunia usaha, mari kita ciptakan praktik bisnis yang sehat. Jangan biarkan uang pelicin menjadi budaya. Jika kita mulainya dari diri sendiri, maka perubahan itu akan terasa. Baiklah, di sini saya akan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menormalisasikan korupsi. Jangan anggap hal itu biasa. Mari kita awasi mulai dari RT, RW, dan bantuan sosial dan juga dana pembangunan untuk desa. Mari kita membuat hal-hal kecil tersebut untuk tidak korupsi. Mari kita sama-sama memberantas korupsi untuk Indonesia. Jika kita bersatu, korupsi bisa ditekan. Bangsa ini punya potensi besar dan potensi itu hanya bisa berkembang jika tidak dibajak oleh perilaku koruptif. Setuju, mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja. Integritas adalah fondasi kesejahteraan bangsa. Mari kita ciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Ayo bersama kita cegah korupsi untuk masa depan. Ayo. Cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan